kasus kekerasan seksual kembali terjadi di dunia pendidikan. Seorang guru sekaligus pengasuh pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat, dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya karena diduga melakukan pencabulan kepada 9 santriwati. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya menyebut menerima laporan dari 9 santriwati terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengasuh di pesantren. Setelah menerima 9 laporan, KPAI Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan pendampingan psikologi kepada 5 orang korban. Dari kesaksian korban, pelaku diduga melakukan kekerasan seksual saat korban sedang sakit. Kasus ini sudah dilaporkan KPAI Kabupaten Tasikmalaya ke Polres Tasikmalaya, namun pelaku kekerasan seksual belum ditangkap. Ada anak-anak dan diduga lebih sakit. Kemudian setelah kami dalami lebih lanjut, ternyata kami menemukan beberapa nama yang mencoba kami ada 9 nama, tapi dari 9 nama ini kami baru memberikan praktik 5 sampai modus yang dilakukan oleh oknum pengajar ini adalah ketika anak itu sakit dan tetap tinggal di tempat di Kobong pada saat pagi hari atau subuh, pada saat yang lain mengikuti kegiatan pengajian, maka yang sakit ini tetap tinggal di Kobong. Dugaan pencabulan juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah kepada 15 orang siswa yang dilakukan oleh seorang guru agama di salah satu sekolah dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Cilacap, Jawa Tengah menyebut bukan kali ini saja pelaku melakukan tindak kekerasan seksual kepada siswanya. Saat ini, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru agama ini sudah ditangani oleh Polres Cilacap. Dulu sudah ada tangani secara persuasi di usaha internal tidak berbaik dan terjadilah kesepakatan musyawarah mufakat di dasar internal di Kodim. Tapi pas itu perjalanan langsung kondisi kita pandemi, kegiatan belajar mengajar tidak efektif, artinya tidak semua anak bisa masuk sekolah semuanya. Dan di saat itu di sekolah tidak begitu terpantau. Sementara kuasa hukum korban pemerkosaan oknum pengasuh pesantren di Bandung, Jawa Barat menyebut ada kejanggalan pada pesantren. Kuasa hukum menyebut jika pelaku merupakan satu-satunya guru di pondok pesantren tersebut. Tak hanya itu, berdasarkan kesaksian korban, pelaku tidak pernah benar-benar memberikan pelajaran kepada para santri, melainkan hanya disuruh membuat proposal. Yang datang ke saya itu 3 orang. Tiga orang itu ya memang ada yang sedang mengandung. Nah itu saya lihat bahwa betul dari kasat mata dia sedang hamil. Santrinya adalah perempuan semua. Yang mengajarnya oknum itu laki-laki. Harusnya kan kalau santrinya perempuan, pengajarnya harus perempuan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan akan mencabut izin semua pesantren dan sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran asusila. Menak mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan masalah bersama yang harus disikapi secara tegas. Sehingga Kementerian Agama tak segan mencabut izin pesantren dan sekolah asrama keagamaan yang terbukti terlibat kekerasan seksual. Disambut semua yang melakukan pelanggaran terutama asusila ya, yang pasti itu dilarang oleh agama, kita cabut. Ya, kita investigasi, kita sedang cari semua nih. Karena begini, yang kita khawatirkan apa? Ini adalah puncak gunung es. Ya, kita sedang investigasi, turunkan tim untuk melihat semua jajaran kemenang kita minta turun melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau hal ada serupa, kita akan lakukan mitigasi segera. Jadi jangan tunggu seperti kejadian dulu baru. Pak, artinya apakah mitigasi itu dilakukan hanya di pesantren atau boarding? Semua mas, problem ini kan bukan hanya problem lembaga keagamaan, semua problem.
ya problem semua, dan kita harus atasi ini bersama-sama. Dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, semua tindakan yang asusila itu harus disikap. Kekerasan seksual di sekolah belakangan ini muncul di beberapa daerah. Lakunya ada tenaga pengajar. Kami berikan data beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama, kasus pemerkosaan santriwati yang terjadi di Pondok Pesantren Madani Boarding School di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelakunya adalah pengajar sekaligus pemimpin pondok pesantren. Dalam kasus ini, 21 santriwati menjadi korban, bahkan 7 diantaranya hingga melahirkan. Kasus kedua, saudara, terjadi di sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan guru agama mencabuli 15 siswinya dengan modus iming-iming nilai bagus. Pelaku pun telah ditangkap polisi. Dan yang paling baru, saudara, dugaan kasus pencabulan terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Tasikmalaya hampir 3 pekan lamanya terus mendampingi para korban santriwati yang mengaku dicabuli guru pesantrennya sendiri. Usai penelusuran KPAI Tasikmalaya, jumlah korban mencapai 9 orang santriwati di pesantren yang sama. Saudara, lalu sejauh mana perkembangan kasus pencabulan santriwati di Tasikmalaya? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dede Idin, langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat petang, Dede. Apa perkembangan terbaru soal kasus pencabulan santriwati di Tasikmalaya? Baik, Ibrahim dan saudara, dilaporkan dari Tasikmalaya. Info terkini yang didapat dari beberapa informasi beredar termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya bahwa kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Dan memang informasi yang didapat dari beberapa kasus ini, ternyata dari 9 orang santri yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, dinyatakan ada 5 orang yang sudah mengaku dirinya dilakukan pencabulan oleh guru yang juga pengasuh pondok pesantren di Tasikmalaya. Dan perlu diinformasikan juga, Ibrahim juga saudara, saat ini memang ada 2 orang yang sudah dimintai keterangan menjadi saksi. Salah satunya yaitu santri yang menjadi korban pencabulan oleh oknum guru pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan kemarin polisi sudah membawa kedua orang tersebut atau anak santri tersebut untuk dilakukan visum di salah satu rumah sakit. Hingga kini memang pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan apakah korban tersebut benar-benar menjadi korban pencabulan atau korban lainnya dan sebagainya. Jadi hingga saat ini memang pemirsa atau Ibrahim perlu dilaporkan polisi belum bisa menetapkan tersangka terhadap oknum atau guru ngaji tersebut. Dan perlu informasikan juga Ibrahim juga saudara, tadi sempat ya KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pendampingan, bahkan melakukan terapi terhadap 5 korban anak atau santriwati yang memang usianya rata-rata 15 tahun hingga 17 tahun atau yang masih usia mulai madrasah sanawiyah atau sekitar SMP hingga SMA atau madrasah aliyah. Seperti itu, Ibrahim, yang perlu dilaporkan dari Tasikmalaya. Apalagi sebetulnya yang didalami oleh polisi? Bukti apa lagi yang kini diperlukan oleh polisi? Ya, hingga saat ini memang pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya masih terus mendalami kejadian aksi bejat yang dilakukan oleh oknum guru juga pengasuh pondok pesantren tersebut. Yang bukti yang memang dipegang oleh pihak polisi atau yang sudah dilakukan penyelidikan, jauh ini pihak Polres sudah mengumpulkan data pengakuan dari beberapa saksi, termasuk para korban 5 orang yang kemarin sudah dimintai keterangan di ruang PPA Reskrim Polres Tasikmalaya. Jadi berdasarkan pengakuan para korban, mereka mengaku dicabuli oleh oknum guru pengasuh pondok pesantren ketika mereka sedang sakit. Kemudian modus yang dilakukan aksi bejat oleh oknum tersebut pura-pura menengok, memberi perhatian hingga memberi air doa. Namun kenyataannya oknum guru pengasuh pesantren tersebut melakukan di luar dugaan yang tidak diinginkan atau diharapkan oleh agama. Dan perlu juga diinformasikan Ibrahim juga saudara, tadi sempat melakukan wawancara dengan dari Forum Pondok Pesantren Tasikmalaya
termasuk dari penasehat langsung yaitu Kiai Haji Muhammad Aminuddin. Jadi perwakilan ulama Tasikmalaya mengutuk keras dan meminta pihak aparat penegak hukum untuk menghukum oknum tersebut dengan hukuman yang berat-beratnya. Karena mereka mengaku terasa tersoreng-moreng akibat ulah yang dilakukan oleh oknum pengasuh pesantren tersebut. Terlebih Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri atau 1000 pesantren. Seperti itu Ibrahim yang perlu dilaporkan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih Dede Ibin untuk laporan Anda langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat.